apa itu design thinking? Dan apakah kamu ingin tahu bagaimana kunci sukses dalam design thinking? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Risa Ramawati dari kelas 10 RPL 2 SMK Negeri 1 Cikoneng. Di video kali ini kita akan membahas tentang design thinking, sebuah metode pemecahan masalah yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, startup, hingga lembaga sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PSAS mata pelajaran UI UX. Metode ini bukan hanya untuk desainer, tetapi bisa dipakai siapa saja, mulai dari pelajaran, pembisnis, guru, hingga pemimpin organisasi. Mari kita bahas secara santai dan lengkap. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya design thinking? Design thinking adalah metode problem solving yang meniru cara kerja seorang desainer. Tapi ingat, bukan berarti metode ini hanya untuk desain visual ya. Design thinking digunakan untuk memecahkan masalah yang jauh lebih luas, seperti organisasi, bisnis, kewirausahaan, inovasi, sosial, dan masih banyak lagi. Tujuan dari design thinking adalah menemukan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan manusia, bukan sekadar menciptakan ide yang menarik. Melalui metode ini, kita diajak untuk memahami masalah secara mendalam, bukan hanya menebak-nebak apa yang dibutuhkan orang lain. Salah satu kekuatan utama design thinking adalah kemampuan untuk berpikir seperti pemula. Apa maksudnya? Berarti kita melihat masalah dengan pikiran yang terbuka tanpa prasangka atau judgement. Keuntungan berpikir seperti pemula meliputi tidak memiliki prasangka. Kita tidak langsung menilai bahwa suatu ide tidak mungkin, tapi kita terbuka dengan segala kemungkinan. Tidak takut gagal. Seperti anak kecil belajar naik sepeda, jatuh itu biasa. Yang penting kita harus mencoba untuk menemukan cara yang paling tepat. Penasaran dan mau menggali lebih dalam, kita ingin benar-benar memahami apa yang orang butuhkan dan mengapa mereka membutuhkannya. Belajar cepat dari kesalahan. Gagal bukan berarti akhir cerita, tapi bagian dari proses untuk menemukan solusi yang lebih baik. Mindset inilah yang membuat design thinking menjadi metode yang kreatif, fleksibel, dan sangat kuat untuk inovasi. Agar design thinking bisa berjalan dengan baik, ada beberapa kunci sukses yang sangat penting. 1. Human-centered design. Artinya, kita harus fokus pada manusia, siapa yang akan memakai produk atau solusi kita, apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka, semua dimulai dari memahami manusia. 2. Fokus pada masalah, bukan langsung solusi. Seringkali banyak orang langsung memikirkan solusinya, padahal mereka belum benar-benar memahaminya. Design thinking justru mendorong kita untuk memastikan problemnya jelas dulu, supaya solusi yang dibuat tidak dapat salah. 3. Tim interdisipliner. Masalah yang kompleks butuh sudut pandang yang beragam. Contoh, masalah antrean rumah sakit bisa dilihat dari sudut pandang desainer interior, desainer komunikasi visual, ahli informatika. Semakin banyak perspektif, semakin kaya solusi yang bisa muncul. Eksperimen dan prototipe.
Design thinking mendorong kita untuk mencoba dan mencoba lagi. Tidak harus benar di awal. Yang penting kita berani membuat prototipe, mengetes dan memperbaiki. 5. Fokus pada proses bukan hasil cepat. Karena design thinking adalah pendekatan jangka panjang. Hasil terbaik biasanya datang dari proses yang mendalam. 6. Visualkan ide. Tuliskan ide di kertas, stiker, ataupun papan tujuan agar diskusi tidak bertele-tele dan semua anggota tim memahami ide yang sama. 7. Kolaboratif. Design thinking tidak ideal dikerjakan sendiri, butuh kolaborasi, diskusi, dan kerja tim agar hasilnya lebih kaya dan lebih kuat. Tim Brown, salah satu tokoh yang mempopulerkan design thinking, menyatakan bahwa inovasi yang baik berada di pertemuan 3 hal yang penting, yaitu desirability, apakah produk atau solusi ini diinginkan oleh manusia, apakah mereka merasa terbantu atau merasa nyaman menggunakannya. 2. Feasibility, apakah solusi ini mungkin dibuat cerita teknis, apakah teknologinya tersedia. 3. Viability, apakah dapat digunakan dan diterapkan secara terus-menerus, apakah secara ekonomi bisa berjalan. Jika sebuah inovasi berada pada titik tengah 3 hal ini, maka inovasi tersebut biasanya sukses. Banyak orang yang mengira proses design thinking itu linear, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Padahal design thinking itu sebenarnya seperti pajak, kadang maju, kadang mundur, lalu mundur lagi, lalu maju lagi. Prosesnya fleksibel. Secara umum, tahapan design thinking terdiri dari 1. Memahami pengguna, masuk ke dunia pengguna, mendengar cerita mereka, mengamati perilaku mereka. 2. Mengidentifikasikan masalah. Dari hasil observasi tadi, kita harus rumuskan masalah yang benar-benar inti. 3. Menghasilkan ide sebanyak mungkin tanpa lirik atau batasan. 4. Membuat versi sederhana solusi, tidak harus sempurna, tujuan untuk cepat diuji. 5. Mencoba solusi ke pengguna, mendapat feedback untuk memperbaiki solusi, tahapan bolak-balik seperti tes. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Design thinking bukan hanya metode, tapi juga cara berpikir untuk melihat dunia dengan lebih terbuka, kreatif, dan penuh empati. Dengan memahami pengguna, berani bereksperimen, dan terus belajar dari kegagalan, kita bisa menciptakan inovasi yang benar-benar bermakna. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan YouTube supaya kamu tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap berpikir kreatif.